Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini masih dalam pusaran pemilu, teman-teman sekalian, tim dokter. Saya sekarang mencoba mengecilkan bahasan kita bukan skala nasional, tapi ke skala DIY. Skala DIY itu bersama saya sudah ada seorang akademisi. Kalau akademisi itu kacamata atau pinter ya. Tapi kelihatan sekilas kayak Girga ngomong lagi. Beliau adalah Mas Rifat Esos MSc. Wah, nama panjangnya belakangnya ada Farid. Beliau seorang akademisi, kemudian juga peneliti dan banyak hal. Tapi keaktifan organisasi Mas Rifat itu banyak dia berorganisasi di lingkungan teman-teman Muhammadiyah gitu. Jadi barusan saja dia bertemu dengan para petinggi Muhammadiyah. Saya nggak ngerti mau bicarakan apa, mau alih program, mau alih sehat ya Mas Rifat ya? Sehat ya. Semua sudah. Nah, Mas Rifat, kita mau bicara soal karakteristik pemilih di DIY. Jadi DIY itu kan daerah khusus. Kalau di dalam birokrasi organisasi ada daerah khusus ibu kota. Ini DIY itu daerah khusus juga ya. Namanya daerah istimewa. Wah, daerah istimewa. Artinya segala sesuatunya istimewa. Nah, Mas Saad, nanti saya perlu opininya, komentarnya, tapi dalam catatan saya bahwa di pemilu 2024 itu di DIY itu akan ada 2,8 juta atau 2.881.969 DPT daftar pemilih tetap atau orang-orang yang berhak memilih mendapat suara. Tapi masa ini yang agak menarik bahwa di dalam pemilu 2024 itu generasi Z-nya itu yang usia 17 sampai 24 tahun itu ada 432.871 orang. Kemudian generasi milenialnya yang usia 25 sampai 39 tahun ada 757.000 sekian. Generasi X-nya yang usia 40 sampai 55 tahun itu 860.000 sekian. Baby boomers yang usianya 56 sampai 76 tahun ada 706.000. Lansianya yang di atas 76 ada 120. Kalau Mas Fuad termasuk yang mana? Baby boomers atau lansia? Generasi Z. Wah, generasi Z. Pas sekali generasi Z. Generasi Z yang 17 sampai 24 tahun lagi. Bahaya ini. Nah, pertanyaan saya gini, dari review Mas Ade tentang karakteristik masyarakat DIY nanti kita hubungkan dengan pemilihan ini. Silakan Mas. Kalau kita melihat dari data itu tadi, kemudian dari masalah sosial yang ada, kemudian kita tahu bahwa anak-anak muda ini kemudian mulai politiknya. Apalagi kemudian banyak hal-hal sosial yang terjadi di luar kota. Kemarin misalkan tempat sampah tutup, gitu ya, angka upah yang begitu. Kemudian ini kan membuat masyarakat juga orang muda itu dan sadar akan politik begitu. Tapi kemudian sayangnya ini tidak diimbangi oleh political will dari pemerintah. Maksudnya adalah ketika angka generasi mudanya banyak, kemudian harusnya saat pemilu ataupun gagal pemilu itu kemudian lebih aware terhadap media. Tetapi ini kemudian tidak dibarengi. Ambil contoh misalkan sekarang ini arahnya adalah saya ambil penyelenggara pemilu gitu ya, saya dibantu. Nah, KPU Bantul misalkan ini mulai beralih ke sosial media yang selain portal websitenya, tapi tidak dibarengi dengan anak-anak muda yang tampil energi.
Maksudnya adalah KPU, coba nanti buka di KPU gitu, dia main TikTok ya orang-orang itu. Oh, Ya. gitu. Jadi kalau ingin menggait anak muda, harusnya ya kita. Oh, jadi subjeknya itu adalah anak-anak muda, pelakunya adalah anak muda gitu. Iya. Saya pernah meneliti di KPU Bantul itu ternyata juga begitu. Ketuanya gitu, ketua lembaganya itu ya bermain TikTok, tapi cenderung kaku. Ya. Itu tahu dia, tapi tahu. Yeah. Tapi kemudian ini juga harusnya kemudian dibarengi dengan sadar dengan publik itu kalau tidak bisa kemudian dihindari anak muda. Kemudian kalau kita melihat mencermati yang ada DPD lah ya contohnya legislator itu ada 4, ada 1 yang dari perwakilan anak muda. Ya, Generasi muda itu bukan? si muda ada itu di bawah 40 tahun. Oh iya, oke. Ya, tapi ini kemudian ternyata tidaklah kuat, tidaklah cukup. Nah, kalau kita menggunakan analisis data, oke. karena raku masih ada di situ. Oh. Kemudian kalau misalkan anak muda ini ingin menggeser kaum tradisionalis kan susah. Apalagi ada cerita 2019 nya DPD ada beberapa calon. Ada calon perempuan itu yang berubah foto. Jadi Kebaya merah atau kebaya? Kebaya. Jadi ketika store awal itu dia pakai tas foto formal jas. Lalu menjelang DCS data catatan itu dia pengen berubah jadi kebaya. Oh, gitu. Pasti. Ya, paham. Itu kenapa? Yang ini kemudian ingin membagi pemilih tradisional tadi. Oh, yang sama ini masih jadi basis masa ya? Basis masanya salah satu calon. Tapi kemudian itu tidaklah cukup. Terbukti si calon yang ganti fotonya tidak masuk begitu. Nah sekarang juga posisi itu juga DPD ada juga yang perempuan. Ini juga menggunakan cara tradisional, artinya menggunakan gelar kebangsawanan. Ya, pakai gelar bangsawan ya? Ya, seorang anak politisi, kemudian ternyata setelah cek data begitu dia punya gelar kebangsawanan. Jadi untuk mengimbangi tadi tradisionalis, dia muda juga perempuan. Jadi arahnya adalah anak-anak muda di Jogja sudah lebih melek politik. Oh, lebih melek politik ya? Ya, apalagi kemudian mencermati kondisi sekarang, dianggapnya kurang oke gitu kan. Kalau Mas main di sosial media di Facebook gitu kan, Twitter kan banyak sekali info-info yang seputar Jogja dibahas. Jadi bukan hanya meromantisir Jogja dan kota. Jadi kalau misalnya begini, apakah kita masih bisa untuk di Jogja itu menggunakan basis pemilih bergaya tradisional ketimbang gitu, atau pemilih yang menggunakan basis budaya tradisional, kekuatan budaya itu menjadi lebih kuat ketimbang pemilih yang anak muda yang menggunakan analisis rasional? Masih bisa. Terbukti tadi ada calon yang kemudian ingin sama seperti dalam tradisional, ganti foto dan memakai gelar kebangsawanan. Itu cara agar mendapatkan celah atau priuk suara dari tradisionalis. Tidaklah banyak juga. Tapi kalau misalnya dalam gerakan zaman yang demikian pesat itu, basis pemilih tradisional itu dibandingkan dengan masih ada, tapi kemudian cenderung menurun dari satu. Oh, cenderung menurun ya. Tapi tetap ada, masih kuat. Masih kuat ya. Budayanya masih kuat. Ada idiom di Jogja begitu. Satu calon itu yang tradisional ini tidak usah kampanye, sudah akan menang. Gus rasa ngomong-ngomong, dia pasti menang. Ya, kemudian satu calon ini suaranya lebih besar daripada 4 calon. Jadi 3 calon lainnya. Kan 4 ya DPD. Iya. Jadi 3 ini digabungkan tidak akan bisa mengalahkan suara satu. Padahal ya tadi tradisional. Oke, sekarang saya mau pindah nih, bukan ke DPD, cuma tadi itu gambaran saja bahwa
kekuatan pemilih tradisional masih cukup apa ya. Tapi kalau dalam pemilihan calon legislatif itu apakah kekuatan pemilih tradisional dengan pemilih yang rasional itu? Kalau lulusan legislatif ini urusan tradisional sudah semakin tertinggi kan. Ya kira-kira nomor sekian lah. Yang penting adalah rasionalitas dulu. Artinya ini nanti calon ini yang saya pilih dia bisa memperjuangkan suara saya atau tidak, aspirasi saya atau tidak. Atau pada lalu sudah jadi kemudian melihat kinerjanya tidak oke, tidak akan dipilih. Ini rasionalitas menjaga. Kalau untuk legislatif ya, untuk legislatif lebih mengutamakan rasionalnya. Ada satu contoh di Bandung, orang Bandung. Bantul terus. Begini, ada satu calon, bukan calon, periode sebelumnya pemilu itu jadi, suaranya tinggi begitu. Tapi kemudian pemilu selanjutnya tidak jadi, suaranya kalah. Sebab analisanya? Karena dirasa si orang ini ternyata di pemilu sebelumnya, di periode sebelumnya dianggapnya tidak banyak berjasa di konstituen. Alasannya itu ya, jadi nggak berfungsi sebagai anggota dewan gitu ya, dia berfungsi maksimal gitu. Jadi kan kemudian memilih itu kan kemudian rasionalitasnya terpakai. Oh lah, ngapain saya milih ibu atau bapak ini? Saya tidak diperjuangkan. Kalau kemarin ya akhirnya dia akan turun lagi. Kalau nasib rakyat atau konstituennya tidak naik gitu ya. Ya, pemilih harus di penghukuman. Kalau oke lanjut enggak ya sudah. Mas, saya kan bertanya di dalam kantong-kantong kebudayaan, kantong-kantong budaya di DIY itu kan banyak Mas. Nah kemudian ini kekuatan pemilih yang generasi baby boomers ini cukup besar Mas, 706.000 loh Mas. Usia 56 sampai 76 tahun. Kemudian generasi Z, generasi sekarang ini yang baru sekarang ikut pemilu itu 432.000 sekian. Nah, kalau kita lihat, kalau milenial nanti ada di tengah-tengahnya usia 25 sampai 39 tahun, itu ada 757 sekian, ribu sekian. Nah, kalau dari lihat pertarungan angka-angkanya, generasi Z ini akan mampu nggak untuk maksud saya pola pikir generasi Z ini yang 17 sampai 24 ini misalnya loh Mas Nunjau, kalau misalnya bapaknya itu salah satu ikut aktif anggota organisasi partai politik tertentu. Ini kan anaknya. Ya. Nah, walaupun anaknya sudah bisa berpikir, itu geretan tarikan antara keluarga itu masih menjadi penting kan di pemilihan sekarang ini. Sekarang ini malah cenderungnya satu keluarga itu bisa banyak beda pilihan. Jadi satu keluarga bisa beda pilihan. Misalkan si bapak partai ini, ibu ini itu bisa. Dan itu mungkin ya. Mungkin. Karena apa Mas bisa begitu? Karena kemudian kembali lagi ke si anak ini, si bapak misalkan dia cenderung akan sama seperti pilihan sebelumnya. Misalkan si bapak partai apalah itu, partai taplak misalkan, partai taplak, kemudian musuhnya taplak terus. Tapi kemudian ketika si anak, ketika si partai taplak dan kurang oke, partai hijau misalkan. Jadi dalam satu keluarga tadi perbedaan itu aman saja. Jadi walaupun kemudian kita bicara soal data, tapi itu tidak dipungkiri bahwa terjadi di lapangan bukanlah demikian. Enggak begitu. Jadi sekarang yang disasar adalah kalau misalkan pemilu gitu, anak muda, generasi milenial, kemudian pemilih-pemilih itu disasar sebagai kelompok yang harus diprioritaskan. Jadi selain kelompok agama, disabilitas, kemudian sebagainya itu harus diprioritaskan. Karena mereka ya, kalau tidak begitu akan jadi swing voters, masa menambah, bisa memilih, bisa tidak. Jadi partisipasi politiknya bisa dipakai, bisa enggak gitu ya. Misalkan begini, anak muda itu
muda itu cenderung akan memilih menentukan pilihan ketika menjelang hari H. Saya menarik. Jadi anak-anak yang usia generasi Z itu, ya wait and see dulu. Siapa sih calonnya? Misalkan capresnya siapa sih, cawapresnya siapa? Wait and see. Kira-kira menjelang hari akhir baru kemudian yang menentukan pilihan. tapi dia tidak dari awal gitu. Ya, dari awal. Nah itu tadi kemudian itulah kenapa direbut ataupun harus direbut karena menjadi tadi potensi. Kalau dia begitu swing voters akan mengambang, akan golput ataupun asal milih gitu. Waton ya kayaknya. Pertanyaan saya berikutnya adalah sebetulnya orientasi memilih dari generasi Z itu antara 17 sampai 24 dan milenial itu sebetulnya berdasarkan, kalau yang tradisional baby boomers sudah jelas ada bukan fanatisme ya, ada konsep panutan lah, patron itu yang masih dipakai. Nah sekarang kalau generasi Z dan generasi milenial itu kira-kira orientasi mereka memilih itu berdasarkan apa Mas? Lebih banyak mana Mas? Ini agak cenderung berbeda. Maksudnya tadi generasi Z dan milenial ini cenderung akan beda-beda yang pemilu. Jadi bukanlah tetap. Ya, gimana maksudnya? Maksudnya tadi seperti saya bilang bisa saja berubah-ubah. Saya mengalami itu. Begitu ya, berubah-ubah di menit terakhir. Ya, 2019 milih, 14 milih, 19 milih gitu. Tapi kemudian pilihan saya cenderung beda tidak. Kenapa? Sebabnya apa? Karena saya belum punya satu pilihan yang tetap. Loh, nggak berdasarkan apa? Pilihan tetap itu berdasarkan apa? Maksudnya yang kriterianya masa Ati itu apa gitu loh? Memilih itu apa? Kan itu ada toh. Ya. Kalau ini cerminan saja. Apa Mas? Saya lebih cenderung pada tadi rasionalitas dari. Jadi anak-anak muda itu karena dia kemudian ya istilahnya lebih melek teknologi, kemudian syukur-syukur mendapatkan pendidikan, kemudian apa-apa dari sebagai rasionalitas. Ada satu contoh begitu, anak muda dia akan tracking dulu calegnya. Kemudian menganalisis betul. Ini siapa sih caleg ini? Apakah sebelumnya sudah menjabat? Bagaimana kinerjanya di dewan? Ya, di konstituen akan di-tracking. Saya berdasarkan pengalaman itu saya menggunakan itu. Oh, wah teman-teman ini gambaran. Jadi artinya bahwa generasi muda kita, generasi Z dan generasi milenial bahkan mungkin generasi X atau sedikit itu akan menggunakan pola tracking. Oleh karena itu citra calonnya itu memang harus dijaga itu. Ada juga misalkan pemilu serentak 5 itu yang pilih DPR, DPD, kemudian RI, kabupaten, provinsi itu cenderung berbeda. Kalau generasi yang muda ini, misalkan berarti tidak satu partai gitu semua belum? Bisa saja. Oh gitu ya. Misalkan kabupaten pilih partai Tapla tadi, kemudian provinsi partai Eja, begitu. Kursi. DPD yang mana begitu. Kalau presiden kemudian tidaklah Meja, tidaklah Tapla, tapi partai kursi itu bisa. Oh gitu ya. Kamu bisa juga presiden Tapla, bisa. Tapla ini ya hitam putih. Karena mereka tadi lebih mengedepankan rasionalitas sebenarnya. Jadi patron-patron tradisional, kemudian keluarga, oh bapakku milih ini, harus milih ini, itu cenderung tidak. Mas, kalau terkait dengan isu-isu misalnya, ini saya mendapatkan data. Jadi apa saja isu-isu yang menjadi concern dari para pemilih muda? Misalnya begini, karakter pemimpin yang disukai pemilih muda, yaitu jujur dan tidak korupsi itu 34,8%, merakyat dan sederhana 15,9%. Ketegasan dan berwibawa itu 12,4%. Prestasi atau kinerja saat pemimpin 11,6%. Pengalaman memimpin 10,1%. Kecakapan memimpin 6,7%. Taat beragama 4,1%. Cerdas dan pintar 3,6%. Nah ini Mas, saya ingin menanyakan gini, dari data-data yang kami dapatkan gitu,
ini kok taat beragama cuma 4,1%, kemudian cerdas dan pintar itu cuma 3,6%. Berarti kan nggak perlu cerdas-cerdas, Mas. Ini saya minta penjelasan dari jenengan. Kemudian ini kalau jujur, malah jujur tidak korupsi 34,8%. Nah, kecakapan memimpin hanya 6,7%. Ini dasarnya analisisnya apa, Mas? Sebagai akademisi jenengan melihat ini bahwa masa taat beragama jadi pemimpin ini saja harus rasa taat beragama mungkin bukan begitu, tapi kok 4,1% dan cerdas atau pintar bisa rasa pinter-pinter, rasa cerdas semuanya kan gitu. Ini apa, Mas? Ini yang disukai pemilih muda, Mas. Ini dari lembaga survei yang cukup besar di Indonesia. Saya nggak bisa sebutinnya. Ya, karena ini adalah harapan ya. Harapan kemudian karena melihat kondisi kita, gitu. Apapun celah kan bisa saja ada potensi. Gitu. Kemudian yang dicari adalah orang yang jujur, tak peduli agamanya. Tak peduli agamanya apa tapi jujur. Oke. Tak peduli. Kemudian kan seakan-akan coba kalau kita melihat dari berita-berita sekarang, kelihatannya oke, agamawan itu ternyata korup juga. Sama juga. Kelihatannya baik, itu ternyata korup. Kan berarti kan yang dicari adalah bukan agamanya. Oke. Orang cerdas sekalipun, dokter-dokter sekalipun banyak yang kemudian bersama. Jadi kemudian dicari adalah yang cerdas, yang jujur tadi. Jujur ya, bagi yang teratas ini jujur. Anti korupsi, kemudian merakyat dan sederhana. Apalagi sekarang kan dengan adanya sosial media, kemudian branding ini kan branding rakyat kan gampang sekali. Terjun ke pasar, cari yang seperti itu. Jadi bukan ya kalau kata Pak Presiden kan cari presiden yang tidak di kantor. Kalau bilang begitu, tidak hanya kantor. Mas, untuk DIY dengan karakteristik seperti ini, kira-kira ini kan katakanlah ini mewakili para pemilih muda. Nah, kalau dalam konteks pemilih tradisional itu gimana? Maksudnya nggak perlu atau gimana atau segala macam? Masih perlu nggak? Mereka masih memerlukan ini nggak sebagai satu bahasan? Pemilih tradisional kembali lagi ke figur sosok. Dan saya berikan contoh tadi. Saya kenapa menggunakan contoh itu? Karena saya tahu datanya. Gitu. Jadi ada figurnya siapa, kemudian ada gelar begitu belakangnya, dalamnya mewakili tradisional. Tapi kembali lagi figur atau sekarang yang terakhir saya mau bilang, jadi ketika komposisinya ini hampir sama nih antara pemilih muda yang mengandalkan rasional tadi dengan pemilih yang generasi baby boomers dan generasi lansia ini mewakili pemilih tradisional. Kira-kira untuk DIY dengan kultur masyarakat yang masih sangat kuat gitu. Bukan sangat kuat gitu, terutama di desa-desa. Kira-kira dalam analisa panjenengan akan seperti apa, Mas? Dengan kultur DIY, maka tetap saja nanti sosok tokoh ini akan menjadi sentral. Berkaca pada pemilu sebelumnya, sosok ini menjadi figur ini masih menjadi kuncinya. Walaupun kemudian anak-anak muda Jogja mencermati di sosial media kan begitu kritis mereka. Masalah sosial di DIY itu mereka mengkritisi begitu sampah dan sebagainya, kritik dan sebagainya. Bahkan underpass kentungan itu yang beres-beres itu banyak dikritisi. Underpass yang nggak baik-baik itu buat dikritisi. Tapi sekali lagi di Jogja ini masih tradisional masih kuat. Tapi ini kemudian kalau kita berkaca ke pemilu legislatif gitu, maka pola tradisional tadi akan dinomorduakan dengan rasionalitas saja. Kalau itu bicara dengan anak-anak, mereka tidak memandang ini putra siapa begitu. Kalau tidak oke, Aduh, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah hampir usai. Kemudian Mas Ad, saya mau tanya, ada nggak misalnya closing statementnya dari Mas Ad terkait dengan ini jadi temanya ini bukan adu kuat ya,
Kita membandingkan antara pemilih tradisional dan pemilih rasional itu di Yogyakarta. Kalau kesimpulan akhirnya apa Mas? Kesimpulannya adalah dalam banyak hal, dalam politik pemilu begitu, kita tidak bisa mengesampingkan anak muda tadi. Oke. Mereka kuat. Oke. Mereka bermain sosmed juga kuat, kawan gitu. Kemudian jangan dianggap remeh. Oke. Tapi satu sisi kemudian kita juga harus mempertimbangkan di Jogja terutama tradisional tadi juga ada. Jadi tidak bisa kemudian menggeser sebenarnya tidak. Bisa tapi pelan kira-kira gitu. Jadi tidak langsung gitu. Tapi akan tergeser gitu. Enggak ya? Enggak. Masih ada. Masih ada. Tapi kemungkinan adalah akan berkurang. Oh, berkurang. Jadi ya perlunya anak muda ini kemudian digeret, digait begitu agar kemudian tidak menjadi masa yang menantang. Di ini dalam pemilu 2019 kemarin pemilihnya termasuk tinggi. Yang partisipasi melebihi angka partisipasi nasional. Nasional 75, DI 81, 81. Itu adalah besar, kan besar itu banyak pemilih pindah dari mutasi pemilih. Oh, harusnya di daerah sana dia pindah ke Jogja ya, karena kuliah di sini, kemudian pindah di sini. Jadi, itu pengaruh ya? Enggak, maksudnya kan itu biasa kan anak kuliah. Iya, jadi di kampus-kampus Sleman misalkan, Sleman itu penyelenggaraan pemilu Sleman itu sampai beberapa kali mendatangi kampus agar mutasi pemilih berjalan dengan baik. Ada saja yang belum berdata. Nanti kan potensi anak muda ini kan perlu dipertimbangkan juga. Gitu ya. Aduh, sebetulnya menarik perbincangan ini karena kita mencoba memetakan kekuatan pemilih tradisional dan pemilih rasional. Jadi artinya bukan yang tradisional tidak rasional atau yang rasional tidak tradisional, tapi untuk DIY kekuatan tradisional, tradisi itu menjadi kuat faktor. Tapi dari data-data yang kita miliki jumlahnya itu memang hampir sama. Dan ini diperlukan strategi khusus bagi teman-teman yang nyalek untuk menggait pemilih baik yang tradisi maupun yang aneh Mas. Yang tradisi anak muda gitu ya, yang anak muda sedang bermedsos, kemudian macam-macam yang kemudian yang tradisional butuh kekuatan video. Makasih ya Mas Al. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak? Tadi ketemu Pak. Katanya tadi ketemu Pak Busron. Ya, ketemu Pak Busron di PPCID. PP Muhammadiyah ya. Jadi diskusi dengan beliau. Tentang apa? Jadi mau arah dukungan. Muhammadiyah ini kan disebut oleh Buya Shafi'i kan yatim secara politik. Yatim secara politik. Begitu ya. Jadi tidak menginduk ke salah satu partai. Kalau NU juga nggak menginduk, pernah tapi enggak. Baik kan kita perlu lebih lanjut karena Mas saat ini memang bagian dari bukan struktur ya, saya nggak tahu tim think tank apa dan sehingga diskusi panjang soal tapi ada loh organisasi Muhammadiyah yang ya sekarang mendekat ke sudah ada udah declare kok saya mendukung Mas Aad gitu ada itu gimana? Itu kemudian orang saudara-saudaranya kemudian kan tidak menyukai itu. Oh tidak menyukai karena tidak sejalan dengan tidak sejalan ideologi, manuver bahaya begitu kan. Oh gitu ya, nanti kita bahas sama serang Muhammadiyah itu semuanya. Demikian teman-teman, sampai ketemu lagi, salam. Ini salamnya Mas.